paham tentang iman Kristen. Ustadz Miftahul memandang kekristenan sendiri dari sudut pandang kekristenan sendiri, tetapi Zulkifli Abbas memaksakan pandangannya supaya bisa diterima oleh iman Kristen dan memaksakan bahwa apa yang dia katakan itu tentang kekristenan itu adalah benar, padahal dia tidak paham tentang iman Kristen. Makanya hal-hal seperti ini selalu membuat polemikus Muslim salah paham tentang iman Kristen, karena mereka tidak mau melihat iman Kristen dari sudut pandang iman Kristen. Mereka mau itu sudut pandang mereka dalam Islam harus menjadi tolak ukur untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madi akan mengomentari ya dari akun Mr. Gum ini, dari akun orang-orang kafir, saudara-saudaraku, yang mana akun ini mencoba untuk berbicara asumsi liar terhadap apa-apa yang disampaikan dari Muslim itu sendiri, yaitu dari guru kita Ustazah Zulkifli Abbas yang mencoba untuk berdiskusi dengan orang yang bernama Miftah. Orang yang bernama Miftah ini fenomenal sekali ya saudara-saudaraku ya. Karena apa? Karena ustadz yang dikatakan ustadz oleh mereka itu, dia sendiri ngaku-ngaku ustadz. Orang ini banyak sekali bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama saat dia ikut dalam posisi, setidaknya dia ikut membela MKC dalam argumen dia di room Yusuf Manubulu, di room Papel, dan Madia pun ikut berdiskusi, menanyakan kepada dia. Madia hanya menanyakan tapi tidak bisa dijawab oleh orang yang bernama Miftah ini. Pada saat itu Madia bertanya, apa maksud ayat Al-Quran, apa namanya tujuan tafsir ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Pada saat Madia tanya itu, dia tidak bisa menjawab, malah muter kemana-mana, bukan tafsirnya yang malah dia baca. Nah, sekarang dia bacakan dulu ayat yang dia tidak dijawab oleh orang yang bernama Miftah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam membela agama Islam. Di saat agama Islam itu diserang, dijolimi, dijajah, dihina, ditindas, maupun apapun yang dalam hal ini merugikan Islam, itu harus dibela. Nah, di saat orang yang bernama MKC, Pak Kasman ini menghina ajaran Islam, umat Islam minimal di hatinya mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh MKC ini. Karena yang pertama, MKC sudah menista ajaran Islam. Yang kedua, di ranah hukum pun unsur-unsur penistaan sudah terpenuhi. Karena posisi MKC itu menista ajaran Islam dalam hal monolog, kemudian mengklaim menyesatkan ajaran agama orang lain, ajaran Islam ini, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang pertama, menuduh Kitab Kuning dan para santri sesat. Itu perbuatan tidak baik ya. Baik itu di agama Islam maupun secara kemanusiaan juga tidak baik. Menuduh
Nabi Muhammad Raja Jin, tidak ada dalilnya di Al-Quran Nabi Muhammad Raja Jin. Itu juga perbuatan penistaan, penodaan agama Islam. Data historisnya ada semua, jejak rekor videonya juga Madya juga masih punya ini. Yang ketiga, dia menuduh orang Islam, umat Islam itu menyembah batu. Nah ini juga tidak benar, tidak ada dalilnya seperti itu. Nah oleh karena itu banyak selain hal-hal yang lain ya, seperti mengganti-ganti salam Islam ditambah-tambahin dengan Yesus, kemudian Alhamdulillah ditambah-tambahin, diganti-ganti. Nah ini perbuatan yang sangat tidak baik. Tidak baik ini unsur pidananya, ranah pidana hukum, unsur-unsur penistaan agama sudah terpenuhi. Tinggal pembuktian nanti di pengadilan. Kembali di posisi Miftah ini. Miftah ini posisinya yang pertama, beliau bertentangan dengan Al-Quran surah Muhammad ayat 7 ya. Yang kemudian di dalam ajaran Islam itu memang wajib membela agama. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan atau dengan tenaga lah, dengan posisi kekuatan, mencegahnya minimal mencegah dengan lisannya. Tetapi kalau tidak bisa juga mencegah dengan lisan, minimal mengutuk di hatinya perbuatan penghinaan, penistaan itu. Akan tetapi fakta yang terjadi, orang yang bernama Miftah tidak terpenuhi tiga itu. Justru dia malah sebaliknya berada di barisan orang-orang penista agama itu, si MKC itu. Ini kan aneh. Inilah yang di dalam Islam itu dikatakan munafik. Dia bacakan dulu nih, bacaan santai ya. Ingatlah wahai umat Muhammad, bahwa hidup kita tidak lama. Dunia ini begitu singkat. Tugas kita hanyalah menjadi sang pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya mendedikasikan seluruh hidup kita, mati kita semata-mata untuk Allah. Nah, ini sudah termuat di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku ya. Jadi ini kalau mengikuti alur pikiran Miftah itu, maka dalam hal ini karena MKC sudah menghujat ajaran Islam menghina, maka terganggu pengabdian kepada Allah, maka umat Islam wajib untuk membelanya. Sedangkan Miftah bertentangan berarti dengan surah Az-Zariyat 56 kembali. Itu yang kedua. Selanjutnya, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Kemana Miftah pada saat seperti ini? Tiba-tiba dia hidupnya, sebagian hidupnya berada di barisan orang-orang kafir, berada di barisan pengikut Paulus, berada di barisan Muhammad Kece atau Kasman, MKC yang menghina ajaran Islam. Ini di mana posisinya? Semoga Miftah yang mendengar ini nanti ikut sadar ya. Kemudian bersyukurlah dan bahagialah karena kita semua umat Muhammad dinobatkan Allah sebagai umat terbaik yang berdakwah dan menebarkan Islam dengan dasar keimanan. Kita lanjut. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Ali Imran ayat 110. Nah, di Ali Imran ini kembali Miftah terbentur. Terbenturnya di mana? Dia dalam Quran Ali Imran ayat 110 ini, di dalam Al-Quran sudah jelas menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, di saat MKC menghina ajaran Islam, tidak bicara agama dia ini, tetapi dia bicara agama Islam di muka umum, menghujat, menodai, menista ajaran Islam dengan mengatakan banyak sekali penghujatan tanpa dalil, seperti mengatakan Nabi Muhammad Raja Jin. Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Ini sangat parah ini. Padahal di dalam Islam banyak sekali jalur keselamatan, dalil-dalilnya. Termasuk dalam surah Az-Zumar ayat 44.
Dan barang siapa menjalankan rukun iman dan rukun Islam itu, insya Allah dia dijamin keselamatannya masuk surga. Jadi banyak sekali, tetapi dikatakan tidak ada dalil, tidak ada keselamatan. Itu dikatakan oleh orang yang bernama MKC, ya. Jadi posisi Miftah di sini dia terbentur kembali, tidak mencegah dari yang mungkar. Kalau Miftah itu mengikuti ajaran Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 ini, tentunya dia walaupun berdialog, berdiskusi jadi narasumber di room Yusuf Manubulu dan Papel 88, dia membela Islamnya, dibela. Bukan berarti mengiyakan kelakuan dari MKC yang menghujat Islam ini, gitu loh. Itu artinya dia sudah bertentangan dengan tiga ayat Al-Quran. Ini sudah sangat jelas orang ini berada di barisan orang munafik. Berada di barisan orang munafik. Ya, kita lihat kembali. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, di ayat ini pun Miftah terbentur karena tidak ada giroh pembelaan Islam itu di dirinya tuh nggak ada. Malah dia berada di barisan orang-orang kafir, di barisan pengikut Paulus, di barisan penghina Islam, penista ajaran Islam yang bernama MKC. Ini sudah cukup jelas barisan Miftah ini. Ya, makanya dia disukain oleh orang-orang kafir, bukannya karena dia baik, karena dia bertentangan dengan Al-Quran, ya. Dia lanjutkan kembali benturan Miftah, ya, orang ini. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Surah Fussilat ayat 33. Lagi-lagi Miftah terbentur di ayat ini. Karena dia jangankan menyeru kepada Allah, tapi justru mendukung penghujatan kepada Allah. Dengan dia mendukung MKC itu menghujat keajaran Islam, mengatakan MKC itu tidak salah, mengatakan MKC itu dengan menista Nabi Muhammad, mengolok-olok Allah, menista Nabi Muhammad, menista ajaran Islam, dengan banyak sekali video-video monolognya yang nggak bisa dibantah lagi. Media pun Anda bisa lihat video-video media buat, itu banyak sekali hujatan-hujatan yang dilakukan oleh MKC ini, ya, banyak sekali. Jadi Miftah terbentur kembali dengan ayat Al-Quran ini. Kita lanjut. Misi beribadah kita hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah berupa kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan berdakwah dan berjuang menolong agama Allah. Ya. Kemudian, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Lanjut. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Menolong agama Allah dengan sepenuhnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, berdakwah menyebarkan Islam, berjuang membela Islam di saat Islam dihina dan dinista oleh musuh-musuh Allah. Nah, ini faktanya, ya. Orang yang bernama Miftah di saat ajaran Islam itu dihina, di saat ajaran Islam itu dinista oleh orang kafir yang bernama MKC, Muhammad KC atau Kasman ini, tiba-tiba datang orang pahlawan kesiangan yang membela, justru berada di barisan MKC penghina ini, penista ini. Kan aneh, yang bernama Miftah ini. Ini aneh sekali orang ini, ya. Semoga orang itu mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih ada hidup, diberikan ke umur, masih setidaknya bertobat, ya, bertobat, karena dia masih berada di barisan orang yang tidak kebanyakan umat Islam, jauh dari jumhur ulama, tidak ada. Jadi kalau dia beragama Islam pun itu sesat dalam posisi ajaran yang sendiri, yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam, Al-Quran, Al-Hadis. Itu posisinya. Kita lanjut kembali, ya.
Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan semesta alam. Quran Al-Anbiya 107. Nah, berarti saat MKC menghina Nabi Muhammad, nah di mana posisi Miftah pada saat itu? Nah, dia tidak membelanya, malah membenarkan hinaan dari MKC ini yang monolog, bukan dialog ya, monolog. Sekali lagi. Kita lanjut. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah itu. Jadi karena banyak yang dalam posisi ini tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk posisi agar beriman kepada Allah, tetapi mendustakan ajaran-ajaran Allah, maka ayat inilah yang terbenturnya oleh Miftah itu. Al-Arab Quran ayat 96. Kita lanjut kembali. Nah, ini lebih kena ini. Miftah kalau posisi ayat ini mungkin lebih kena. Nah, kita dengar ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka penyesatan yang sejauh-jauhnya. Di saat Al-Quran melarang jangan berteman dengan orang-orang yang tidak seiman. Jangan Anda berada di barisan orang-orang yang tidak seiman. Jangan Anda mendukung penistaan agama. Tapi ini dilakukan oleh orang yang bernama Miftah itu. Nah, inilah akibatnya. Dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kita dengarin kembali. Nah, jadi posisi Miftah, kita dengarin ini ayatnya ya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah yang telah diturunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 61. Nah, inilah posisi yang dialami oleh orang yang bernama Miftah itu. Dia berada di barisan orang-orang kafir. Kemudian dia mencoba di saat umat Islam girohnya membela agama Islam dengan mengkonter hujatan-hujatan penistaan selama ini yang dilakukan oleh pengikut Paulus dalam beberapa tahun ini dilakukan oleh pengikut Paulus kepada ajaran Islam yang diserang di medsos ya, di segala arah diserang ini. Kemudian datang orang yang bernama Miftah yang baru-baru ujuk-ujuk membela penista agama ini. Ini kan lucu gitu loh. Maka dia tergolong orang yang termasuk dalam Quran Surah An-Nisa ayat 61 ini ya. Maka bagaimanakah hal apabila mereka orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna ya. Oke, saya kira untuk menjawab hal-hal yang dalam hal ini, Islam sudah sangat jelas. Islam itu rahmatan lil alamin, aturannya sangat jelas. Islam tegas kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi Islam itu lebih toleransi, lebih menjaga bahkan orang kafir yang dalam hal ini dilindungi oleh umat Islam. Justru Nabi Muhammad itu mengatakan, siapa yang mengganggu orang-orang kafir yang tidak melakukan perlawanan kepada Islam, yang hidup sesuai bersama-sama umat Islam, maka tidak mencium bau surga. Bayangkan. Tetapi di saat ajaran Islam itu dihina, dinista seperti MKC, maka umat Islam wajib membela, wajib untuk menjelaskan, berjihad, mempertahankan itu semua, baik dalam jihad perkataan, jawaban, ucapan, segala macam. Ini harus dilakukan agar
perbuatan itu tidak lagi dilakukan oleh MKC. Seperti itu. Nah, di saat seperti ini datang pahlawan kesiangan yang membela MKC yang bernama Miftah. Ini kan aneh gitu loh. Apa tujuannya? Ya, Anda bisa lihat sendiri tujuannya apa. Yang pertama, Anda bisa lihat akun YouTube-nya. Akun YouTube-nya tuh Pak subscribernya cuma 300 orang. Nah, sekarang sudah mulai naik itu hampir 1000. Jadi dengan dia membela MKC, subscribernya sudah naik 1000. Belum lagi hal-hal yang lain. Kita tidak bisa menjelaskan ini ya. Kita lanjut. Penonton saja yang menilainya nanti. Oke, saya kira ini untuk orang-orang Yahudi nih. Orang-orang Yahudi yang paling banyak dijelaskan di sini, orang Nasrani dan orang-orang munafik. Demikian yang bisa Madia sampaikan untuk menjawab hujatan-hujatan dari orang-orang yang tidak menyukai ajaran Islam. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.